Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for 8th grader with me, Mrs. Herlina. Today we're going to continue our last lesson in chapter 3. We know what to do. Okay, in chapter 3, we've learned about how to give suggestion. Ada yang masih ingat apa itu suggestion? Ya, suggestion adalah saran. Nah, sekarang mari kita lihat the expression of asking suggestion. Jadi, ekspresi-ekspresi apa yang bisa kita gunakan ketika kita meminta saran kepada orang lain? Yang pertama, do you have any suggestion for me? Apa kamu memiliki saran? Do you have any advice? Sama artinya, apa kamu memiliki saran? Would you give me some suggestion? Maukah kamu memberiku beberapa saran? Can you tell me what should I do? Dapatkah kamu memberitahuku apa yang sebaiknya aku lakukan? What should I do? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini adalah kata-kata atau ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita meminta saran dari orang lain. Nah, bagaimana cara memberikan saran? Ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Ya, kita bisa menggunakan kata you should, kamu sebaiknya, atau you should not, kamu sebaiknya tidak. Bisa juga dengan kata I suggest you, aku menyarankan kamu. I suggest you not to, aku menyarankan kamu untuk tidak. I recommend you, atau I recommend you not to. Bisa juga dengan kata why don't you, atau how about. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan ketika kita akan memberikan saran. Mari kita perhatikan dialog di bawah ini, dialog antara Edo dan Siti. My eyes are sick. Do they look red? Let me see. Oh, they are red. No wonder it hurts me so much. So, what should I do? You should use eye drop and don't watch handphone all the time. Alright, I'll do it. Thanks. Jadi di situ Edo sakit, matanya sakit dan terlihat merah. Kemudian Edo meminta saran kepada Siti, bagaimana atau apa yang harus dia lakukan. Nah, Siti menjawab, you should use eye drop. Kamu harus memakai tetes mata atau menggunakan tetes mata. Ada kata you should use eye drop. Jadi itu kata untuk memberikan saran. Nah, tadi kalau Edo bertanya, so what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu contoh dialog pertama. Selanjutnya adalah dialog yang kedua antara Udin dan Rina. Oh, I cannot reach it. What are you doing, Rin? I want to take the book on the shelf, but I cannot reach it. Oh, you should use the stairs. Good idea. Where is the stairs? I saw it in the next room. Nah, di sini Rina memberikan saran kepada Udin. Udin ingin mengambil buku yang ada di rak, tapi dia tidak dapat meraihnya. Kemudian Rina memberikan saran, you should use the stair. Ada kata you should use the stair, menggunakan tangga. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang memberikan saran pada situasi tertentu. It almost rains every day. Sarannya adalah you should bring umbrella every day. You see your mother cooks for your breakfast. You should help her in the kitchen. You have a task from your teacher. You should do it responsibly. Ini adalah kalimat-kalimat saran yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kemudian, jika kamu masih ingat,
maka kita akan mengerjakan tugas pada bukumu yang ada di halaman 37. Open your book page 37. Mari kita lihat. Di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan situasi tertentu. Nah, di situ kalian harus menuliskan 2 kalimat saran yang sesuai dengan situasi yang digambarkan pada kalimat tersebut. Let's take a look number 1. Okay. We have to test tomorrow, English and IPS. Kita mempunyai 2 tes atau ulangan besok, bahasa Inggris dan IPS. Nah, di situ kita akan memberikan 2 saran. Yang pertama, you should not go to the game. Kamu sebaiknya tidak pergi ke tempat bermain game. Dan you should study for the test. Kamu harus belajar untuk ulangan tersebut. Let's take a look number 2. Lihat nomor 2. I don't know the meaning of row. Aku tidak tahu apa arti dari kata row. Nah, saran yang ada di sana adalah you should look it up in the dictionary yourself. And you should not depend on others all the time. Oke, yang pertama, you should look it up in the dictionary yourself. Kamu harus mencari di kamus sendiri. Kemudian, you should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya tidak bergantung kepada yang lain sepanjang waktu. Oke, sudah bisa dimengerti? Mari kita lihat yang nomor 3. I will go out, but it's very cloudy now. Aku akan pergi keluar, tetapi sangat mendung sekarang. Nah, kalian harus memberikan 2 kalimat saran dengan menggunakan kata you should and you should not. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Ada nomor 3, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ada 12 nomor. Di situ ada kalimat-kalimat yang menggambarkan situasi tertentu. Kalian harus memberikan 2 kalimat saran. Baiklah, bisa dimengerti sampai di sini? Oke, seperti biasa tugas akan kalian kumpulkan di Google Classroom. Submit your assignment in Google Classroom. Untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas, ada beberapa vocabulary atau kata-kata yang harus kalian artikan. Silahkan cari di kamus kata-kata yang ada di sini. Cloudy, cat cool, leader, desk, raw, dirty, messy, toothache, yawning, hiccups. Okay? That's enough. This is the end of our lesson today. Thank you and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.